Suatu hari, Ara terlambat pergi ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, gurunya memarahinya. Ara pun merasa begitu kesal dan ia berpikir, ini semua karena mama yang nggak bangunin aku. Coba aja tadi jalannya nggak macet. Coba tadi papa nyetir mobilnya lebih cepat. Kenapa sih yang jaga gerbang sekolah harus Bu Ina yang galak? Ara nyalahin semua orang kecuali dirinya sendiri. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena Ara punya locus kontrol internal yang rendah. Apa sih locus kontrol itu? Oke. Sebelum kita lanjut ke topik bahasanya, mari kita kenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Maulida Salwa dan selamat datang kembali di Ruang Rembuk. Seperti yang telah disampaikan dalam contoh kasus di awal video, hari ini kita akan membahas mengenai locus kontrol. Oke, jadi apa sih locus kontrol itu? Sederhananya, locus kontrol adalah keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap siapa dan apa yang mengendalikan nasib serta peristiwa yang dia alami. Locus kontrol dibagi menjadi dua, yaitu locus kontrol internal dan locus kontrol eksternal. Locus kontrol eksternal yaitu sebuah pandangan di mana seseorang merasa hal apapun yang terjadi sama dia itu berada di luar kendali atau kekuasaannya dia. Jadi, bukan dia yang menentuin nasibnya sendiri. Sebaliknya, locus kontrol internal merupakan kepercayaan bahwa yang menentukan apapun dan yang memiliki kendali atas diri seseorang adalah dirinya sendiri. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Lee pada tahun 1990, terbukti bahwa orang dengan locus kontrol eksternal yang tinggi cenderung lebih gampang pasrah dengan keadaan dan orang-orang seperti ini juga gampang menyerah ketika ada masalah. Sementara orang dengan locus kontrol internal yang tinggi cenderung lebih memiliki etos kerja yang tinggi pula dan lebih bisa menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup. Walaupun kadang-kadang tentunya orang dengan locus kontrol internal yang tinggi juga merasa khawatir dan ragu, tapi perasaan-perasaan negatif tersebut bakal seringkali diabaikan oleh mereka. Dan tentunya mereka bukan tipe orang yang suka lari kalau misalnya ada masalah. Nah, terus gimana sih cara untuk meningkatkan locus kontrol internal supaya kita bisa terus semangat dan punya motivasi yang tinggi? Tentunya kita harus menerapkan konsep dari locus kontrol internal ke kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan menganggap kalau semua hal yang terjadi itu ya karena akibat dari perbuatan kita sendiri. Kita ambil contoh dari kasusnya Ara tadi. Semisal suatu hari kita telat berangkat ke sekolah seperti Ara, mari jangan salahkan orang lain. Dan jangan salahkan kondisinya juga, tapi kita refleksi diri kita kembali. Kayak misalnya, oh mungkin aku telat karena aku bangunnya kesiangan. Aku telat karena emang aku siap-siapnya aja yang lama. Tapi jangan berhenti di situ aja. Jangan cuma nyalahin diri kalian aja, tapi kita juga harus berfokus untuk memperbaiki diri kita setelahnya. Karena kita udah tahu hal apa aja yang bikin kita telat, besoknya jangan lakuin hal itu lagi. Dan ketika besoknya kita udah berhasil untuk memperbaiki diri, jangan lupa apresiasi diri kita sendiri. Aku gak telat lagi karena aku mau berusaha untuk bangun lebih awal dan siap-siap lebih cepat. Dengan menganggap kalau kita punya kendali atas segala hal yang terjadi pada diri kita, tentunya kita bakal jadi lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Karena kalau bukan kita yang mengubah diri kita sendiri dan menjadikan diri kita menjadi lebih baik, lalu siapa lagi? Ya, sekian pembahasan yang dapat dibahas pada Ruang Rembuk kali ini. Terima kasih.